Pelatih Filipina akui contek taktik Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Pelatih Timnas Filipina U16 Yuki Matsuda secara terang-terangan mengaku mencontek strategi Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Hanya saja upaya tersebut gagal lantaran timnya keok dari tim Garuda Muda. Tim Young Ascles kembali menelan kekalahan setelah dilibas Timnas Indonesia U16 dengan skor 3-0 di Stadion Manahan Kota Solo pada match di kedua grup A Piala AFF U16 2024 Senin 24 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Filipina U16 menjajal skema permainan berbeda pada laga kali ini. Mereka mengadopsi strategi lemparan ke dalam jauh atau long throw in yang lebih dulu diterapkan Timnas Indonesia U16 pada laga pembuka. Long throw in itu dilakukan bek kiri Timnas Indonesia U16, Fabio Aska Irawan. Si penerus Pratama Arhan itu mengirim asis lemparan ke dalam untuk gol Mirza Firjatullah saat duel melawan Singapura U16. Fabio Aska Irawan tidak dimainkan sebagai starter lawan Filipina U16. Dia baru diturunkan pada paruh kedua. Alhasil sepanjang babak pertama, penonton disuguhkan dengan aksi lemparan ke dalam jauh dari bek The Young Ascles, Elijah Sarana. Arema resmi kenalkan Joel Corneli. Terjawab sudah siapa pelatih baru Arema FC? Dia adalah Joel Corneli, pelatih 57 tahun yang tahun lalu melatih tim Women Etihad Klub Yordania. Sehari sebelum diperkenalkan, nama Joel sudah bocor ke publik. Berbagai komentar bermunculan karena terakhir dia melatih tim Women. Tapi Arema FC optimistis dengan kemampuan sang pelatih. Apalagi pengalaman Joel sangat panjang, baik di Brazil maupun di Asia. Yang menarik ternyata Joel berasal dari daerah yang sama dengan mega bintang Brazil, Ronaldinho. Keduanya lahir dan besar di sebuah daerah Porto Alegre, namun tentunya mereka beda generasi. Hal itu memang tidak jadi pertimbangan utama Arema untuk mengontrak Joel. Namun secara tidak langsung, Joel berasal dari daerah yang sangat kental dengan sepak bola. Apalagi di awal karirnya dia sempat jadi asisten pelatih papan atas di Brazil, yakni Tite, pelatih Brazil di tahun 2016-2023. Kontrak Sintayong di Timnas Indonesia habis 4 hari lagi. Kontrak Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia tinggal hitungan hari. Namun arsitek asal Korea Selatan itu tidak kunjung memperpanjang kontraknya. Kontrak 4,5 tahun Sintayong bersama Timnas Indonesia akan berakhir pada 30 Juni 2024. PSSI ingin memperbarui kontraknya selama 3 tahun hingga 2027. Saat ini Sintayong sedang berada di kampung halamannya, Korea Selatan, sejak 14 Juni 2024. PSSI mengabarkan arsitek asal Korea Selatan itu tengah sakit. PSSI telah menyodorkan perpanjangan kontrak kepada Sintayong sejak hampir 3 pekan lalu. Arya Sinulinga memastikan bahwa kontrak yang diberikan tinggal ditandatangani. PSIS resmi merekrut bek Timnas Indonesia U20. PSIS Semarang resmi mendapatkan jasa pemain Timnas Indonesia U20 Rahmat Syawal. Dia menjadi rekrutan pertama Bayi Sejenar untuk mengaruhi kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Rahmat Syawal direkrut PSIS Semarang untuk menambah kekuatan di sektor pertahanan. Apalagi bek yang kini bergabung dengan Timnas Indonesia U20 itu memiliki postur yang ideal karena mencapai 190 cm. Manajer operasional PSIS Semarang Wisnu Adi menjelaskan bahwa proses perekrutan Rahmat Syawal ini dilakukan oleh pemantauan alias scouting yang dilakukan jajaran tim pelatih Bayi Sejenar. Wisnu Adi menjelaskan tim pelatih PSIS Semarang merasa cocok dengan gaya bermain bek asal klub Sigli tersebut. Sebab pemain posturnya yang tinggi, dia juga merupakan bek tengah dengan karakter kidal alias dominan kaki kiri. Persik Kediri resmi pertahankan Zé Valente. Zé Valente dipastikan bakal tetap berseragam Persik Kediri pada musim 2024-2025. Manajemen Macan Putih resmi mempertahankan gelandang asal Portugal tersebut. Valente menjadi nama pemain asing pertama yang didapatkan bakal memperkuat skuad Persik Kediri musim 2024-2025. Sebelumnya mereka sudah dipastikan 7 nama pemain lokal yang bakal berseragam Persik Kediri pada musim depan. Pelatih Persik Kediri Marcelo Rospide angkat bicara soal keputusannya mempertahankan Zé Valente. Pelatih asal Brazil ini mengaku ada sejumlah alasan soal keputusannya mempertahankan Zé Valente. Zé sendiri merupakan salah satu pemain andalan Persik Kediri. Pada musim lalu, ia didatangkan pada pertengahan musim dan bermain dalam 15 laga. Sepanjang 1.217 menit bermain, pemain berusia 30 tahun tersebut mencatatkan 1 gol dan 5 assist bagi Macan Putih.
PSSI bantah rumor biaya sidang Martin Paes di CAS 32 miliar. PSSI membantah isu yang beredar, disebutkan bahwa biaya sidang Martin Paes di arbitrase olahraga sebesar 2 juta US dollar atau setara dengan 32 miliar. PSSI memang tengah membawa kasus Martin Paes ke CAS. Pasalnya kiper FC Dallas itu tidak bisa membela timnas Indonesia, padahal Martin Paes sudah menyandang status bagi WNI. Status itu didapatkannya sejak akhir April 2024. Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi terkait Martin Paes, sebab pihaknya telah menyiapkan segala sesuatunya dan skenario awalnya adalah Martin Paes menjadi WNI lebih dulu. Justin Hubner hilang dari skuad Kerezo Osaka 7 laga beruntun. Tidak ada nama Justin Hubner dalam daftar susunan pemain Kerezo Osaka beberapa laga terakhir. Total, pemain timnas Indonesia itu tidak bermain pada 7 laga secara beruntun. Justin Hubner bergabung dengan Kerezo Osaka pada Maret 2024. Dia direkrut klub asal Jepang itu dengan status pemain pinjaman dari klub Premier League yakni Wolverhampton. Berbekal status pemain klub Premier League tidak menjamin Kerezo Osaka langsung dapat tempat utama. 2 caps pertama Justin Hubner dapat status pemain pengganti. 22 Mei 2024 lalu Kerezo Osaka berjumpa FC Ryukyu di J-League Cup. Justin Hubner dimainkan sejak menit awal, namun dia menerima kartu merah saat laga baru masuk menit ke-17. Kartu merah itu membuat Justin Hubner harus absen karena akumulasi kartu merah. Harusnya Hubner sudah tersedia ketika Kerezo Osaka bertemu Kyoto Sanga pada pekan ke-17. Begitu juga ketika Kerezo Osaka 2 kali bertemu Machida Zelvia di J-League Cup. Hanya saja Hubner selalu absen dari laga itu. Total, termasuk ketika menerima sanksi akumulasi kartu, Hubner absen 7 laga beruntun. Hubner sama sekali tidak masuk dalam skuad Kerezo Osaka. Arema FC pamerkan jersey baru untuk pramusim Liga 1 2024-2025. Arema FC resmi mempermanenkan jersey baru untuk pramusim Liga 1 musim 2024-2025. Sentuhan klasik dari jersey Arema yang dikenakan pada kompetisi 96-97 pun terlihat. Dan jersey buatan aparel asal Kalimantan Timur Etams ini bernuansa klasik. Sentuhan warna biru dan putih mendominasi jersey itu. Untuk jersey pertama atau jersey kandang, Singo Iten masih mengenakan warna kebesaran biru-biru. Manajer Arema FC Official Store Tricati Purnomo menyatakan, desain jersey ini dikeluarkan untuk persiapan pramusim kompetisi sekaligus untuk persiapan tim di Liga 1 2024-2025. Transformasi desain jersey ini mengadopsi era Juan Rodriguez, Rubio, dan kawan-kawan yang merupakan mantan penggawa Arema pada 1990-an. Selain salah satunya terletak pada bagian kerah, kesan klasik diperlihatkan dengan mengusung kerah semi-formal, namun fungsional untuk pergerakan pemain di lapangan. Sementara itu di jersey berwarna putih, ada desain yang sedikit berbeda. Warnanya didesain lebih menyala menyesuaikan warna. Selain kontur bulu singa, sentuhan klasik juga terlihat pada sisi lengan, yakni dengan menambahkan garis.